Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang teori bilangan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi tau dan fungsi sigma. Apa sih itu fungsi tau dan fungsi sigma? Yang pertama, fungsi tau. Fungsi tau didefinisikan sebagai misalkan n suatu bilangan bulat positif, tau n menyatakan banyaknya pembagi bulat positif dari n. Kita langsung lihat contoh saja ya teman-teman. Yang pertama itu semua pembagi bulat positif dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Maka tau 20 adalah jumlahnya 6. Jadi di sini kita bisa pahami bahwasanya tau itu adalah jumlah pembagi dari bilangan bulat positif yang hasilnya itu bukan koma ya teman-teman. Jadi di sini dicontohkan 20 bisa dibagi dengan 1, yaitu sama dengan 20, 20 bisa dibagi dengan 2, 20 bisa dibagi dengan 4, dan seterusnya. Yang selanjutnya contoh nomor 2 yaitu jika n suatu bilangan prima, maka tau n sama dengan 2, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kita langsung lihat contohnya teman-teman. Pembagi bulat positif dari 17 adalah 1 dan 17. Jadi kita bisa pahami bahwasanya tau itu adalah semua pembagi bilangan positif yang hasilnya itu pasti tidak koma ya teman-teman. Jadi di sini 17 itu hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 17 biar hasilnya itu tidak koma ya teman-teman. Selanjutnya ada teorema di mana jika K suatu bilangan bulat positif dan P suatu bilangan prima, maka tau P pangkat K sama dengan K plus 1. Kita langsung lihat contoh ya teman-teman biar langsung paham. Yang pertama yaitu tau 32 sama dengan 2 pangkat 5. Jadi ini 2 pangkat 5 itu adalah pohon faktor dari 32 ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung mengetahui jumlah tau dari 32 dari hasil pohon faktor 2 pangkat 5 ya teman-teman. Yaitu caranya dengan kita menambahkan pangkat seperti pada teorema di atas, yaitu K plus 1, di sini K-nya 5, dan kita tambahkan 1 ya teman-teman, jadi 6. Kita langsung buktikan ya teman-teman. Semua pembagi bulat positif dari 32 itu ada 1, 2, 4, 8, 16, dan juga 32. Dan ini jumlahnya ada 6 ya teman-teman. Sudah terbukti ya teman-teman. Selanjutnya ada tau 625, di mana 625 ini jika difaktorkan itu 5 pangkat 4. Kita langsung bisa mengetahui jumlah dari tau 625 yaitu dengan menambahkan pangkat di sini ya teman-teman, yaitu 4 ditambah dengan 1 sama dengan 5 ya teman-teman. Di sini kita ada teorema 7.1 di mana teorema ini menyatakan apabila bentuk kanonik dari bilangan positif n adalah P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, P3 pangkat A3, sampai dengan PK pangkat AK. Maka tau N sama dengan A1 plus 1, A2 plus 1, A3 plus 1, sampai selanjutnya ya teman-teman. Kita langsung lihat contoh saja biar langsung paham ya teman-teman. Di sini ada bilangan 864. Kita mau nyari taunya nih gimana nih ya kan? Kita langsung saja menggunakan pohon faktor dari hasil 864, yaitu 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3. Kita langsung cari ya teman-teman dengan menggunakan rumus A K plus 1. Yang pertama ada 5 plus 1 dikali dengan 3 plus 1, dimana 5 ini berasal dari pohon faktor 2 pangkat 5 dan 3 plus 1 berasal dari 3 pangkat 3. Nah selanjutnya kalau sudah ditambahkan ya teman-teman, kita di sini menambahkan dulu baru mengalihkan ya teman-teman, yaitu 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi jumlah tau dari 864 itu ada 24 ya teman-teman. Yang selanjutnya ada tau 800, di sini ada tau 8575 ya teman-teman. Kita nyari taunya tuh berapa sih gitu kan? Kita yang pertama seperti tadi, kita harus menjumlahkan pangkat dari hasil pohon faktor bilangan yang ingin kita cari, yaitu 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3, yaitu 2 plus 1 sama dengan 3,
3 plus 1 sama dengan 4 ya teman-teman. Kita kalikan dan jumlahnya itu 12. Jadi kesimpulannya tahun 8575 itu jumlahnya ada 12 ya teman-teman. Selanjutnya ada teorema 7.2, di mana teorema ini menyatakan apabila n suatu bilangan bulat positif yang bukan prima berpangkat lebih dari 1, maka hasil kali semua pembagi bulat positif dari n adalah, di sini ada rumusnya, Kn sama dengan n pangkat setengah dari tahu bilangan tersebut ya teman-teman. Kita langsung lihat contoh aja biar langsung paham ya teman-teman. Jadi teorema ini itu mencari jumlah perkalian dari tahu tersebut. Nah, kita langsung ke contoh ya teman-teman biar paham. Di sini kita mau nyari tahu 24. Nah, tahu 24 ini punya akar, punya pohon faktor 2 pangkat 3 dikali 3. Itu sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, kita mencari K dari teorema 7.2 ini yaitu dengan cara 24. Kita masuk rumus ya teman-teman. 24 dipangkatkan setengah dikali bilangan tersebut, tahu dari 24 yaitu 8 ya teman-teman. Nah, ini jumlahnya di sini. Kemudian pangkatnya itu dikalikan setengah. Jadi 24 pangkat 4. Nah, 24 pangkat 4 ini adalah jumlahnya 331.776. Kita kenapa sih? Emang bener nih gitu kan. Langsung kita ke pembuktian ya teman-teman. Yaitu semua pembagi bulat positif dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan juga 24 itu sendiri tentunya. Maka K dari 24 dapat dicari dengan mengalihkan ke 6 bilangan tersebut. Yaitu kita kalikan 1 kali 2, 2, 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24, dan sampai seterusnya, dan jumlahnya ternyata sama teman-teman. Sama seperti rumus dari teorema 7.2 ya teman-teman. Jadi teorema 7.2 ini terbukti ya teman-teman. Selanjutnya ada tahu 45, di mana tahu ini mempunyai pohon faktor 3 pangkat 2 dikali 5, yaitu 2 plus 1 sama dengan 3, 5 pangkat 1, ini ada satunya di sini ya teman-teman, tapi nggak ditulis ya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi 3 kali 2, 6. Maka K42 adalah 45 pangkat setengah dikali 6, 3. Jadi 45 pangkat 3 di sini ya teman-teman. Kita langsung jumlahnya yaitu 91.125 ya teman-teman. Selanjutnya ada fungsi sigma ya teman-teman. Di sini fungsi sigma didefinisikan sebagai misalkan n suatu bilangan bulat positif, maka sigma n. Nah, ini lambang sigma tuh seperti ini ya teman-teman. Ada juga yang sigma tuh ada yang seperti ini, teman. Ada yang seperti ini. Tapi sekarang kita tidak menggunakan yang seperti itu ya, teman. Sigma yang kali ini yaitu menggunakan lambang seperti ini ya, teman-teman. Lambang seperti ini. Nah, baik, selanjutnya kita langsung lihat contoh aja teman-teman biar langsung paham. Jadi di sini misalkan n suatu bilangan bulat positif, maka sigma n menyatakan jumlah semua pembagi bulat positif dari n. Nah, kalau teorema 2 itu tadi dikalikan, nah kalau sigma itu ditambahkan ya teman-teman. Jadi sebenarnya fungsi sigma dan fungsi tau itu hampir sama, cuma bedanya itu dikalikan sama ditambah ya teman-teman. Jadi kita langsung lihat contoh. Semua pembagi bulat positif dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan juga 16 itu sendiri. Jadi sigma 16 adalah 1 ditambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Jadi jumlahnya adalah 31 ya teman-teman. Dan ini contoh selanjutnya yaitu sigma 24 sama dengan 60 ya teman-teman. Dan di sini ada seperti tadi, kalau misalkan bilangan prima, jika P suatu bilangan prima, maka sigma P itu sama dengan P plus 1. Jadi semisal ada, kita langsung lihat contoh ya. Misal 7 nih, 7 kan bilangan prima nih. Nah, cara mencari 7 di sini kita tulis di sini. Jadi kalau misalkan kita mau nyari sigma 7, kita tinggal tambah 7 plus 1 ya, teman-teman. 7 plus 1. Jadi sama dengan 8. Oh, maaf ya teman-teman, ini soalnya ya, jadi 7 plus 1 itu jumlahnya ada 8. Selanjutnya ada apa lagi teman-teman nih?
Oke, yang selanjutnya ada teorema di mana teorema ini menyatakan jika P suatu bilangan prima dan T suatu bilangan bulat positif, maka kita bisa menggunakan rumus ini ya teman-teman. Kita langsung lihat ke contoh. Yang pertama sigma 81. Nah, sigma 81 ini punya pound faktor atau faktor 3 pangkat 4. Nah, faktor ini tuh kalau dikalikan itu jumlahnya ini, teman-teman. Kita bisa mencari sigma dengan menggunakan rumus ini, teman-teman. Yang pertama yaitu P pangkat T plus 1 di sini 3 pangkat 4 plus 1 di min 1 ya, teman-teman. Nah, 3 pangkat 5 itu sama dengan 243 ya, teman-teman. Di min 1 pernya itu P-nya itu 3 ya, teman-teman. Jadi 3 min 1. Di sini 2 ya, teman-teman. Jadi 242 dibagi 2 itu 121. Jadi kesimpulannya sigma 81 itu jumlahnya 121 ya, teman-teman. Selanjutnya, nah ini pembuktiannya, teman-teman. Nah, pembuktiannya sudah terbukti ya, teman-teman. Selanjutnya ada teorema yang menyatakan apabila bentuk kanonik dari bilangan bulat positif n itu sama dengan P1 pangkat A1 dikali P2 pangkat A2 dikali P3 pangkat A3 sampai seterusnya ya, teman-teman. Jadi rumusnya seperti ini, teman-teman. Nih, rumusnya seperti ini. Kita langsung ke contoh aja, teman-teman. Contohnya ada sigma 315 di mana 315 itu punya form faktor ini ya, teman-teman. 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Nah, kita langsung masukkan ke rumus yang tadi ya, teman-teman. 3 pangkat 3 min 1 per 3 min 1. Selanjutnya, nah ini jumlahnya, teman-teman, 13 dikali 6 dikali 8 sama dengan 624 ya, teman-teman. Oke, teman-teman, yang terakhir nih, aku mau kasih teman-teman soal latihan biar teman-teman itu bisa lebih paham dan juga lebih mengerti tentang materi sigma pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman bisa pause nih. Carilah sigma dari 226.800. Nah, teman-teman bisa pause dulu, kerjakan gitu. Nah, berapa sih jawabannya gitu kan? Jawabannya itu, nah ini teman-teman, gimana? Teman-teman udah bisa ngerjain dan jumlahnya sama nggak? Coba, yuk kita kerjain bareng-bareng. 226.800 itu kalau di pound faktorin itu 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 7 dikali 9. Nah, kita masukin ke rumus yang tadi, teman-teman. Nah, di sini kita masukin rumus yang tadi 2 pangkat 5 min 1 3 pangkat 3 seterusnya. Nah, jumlahnya itu 32 dikali 13 dikali 31 dikali 8 dikali 10. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Gimana? Sama enggak? Jadi hasilnya itu 1.031.680 ya, teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai, teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir ya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.